Tadinya saya mau mancing, tapi ternyata kata pemancing yang setiap hari berangkat, ikannya sepi sekali. Ikan di Kali Keruh seperti sudah punah. Seharian cuman, kata dia cuman dapat 2 sampai 5 ekor saja. Mungkin ini ada penyebabnya dengan ini sampah-sampah. Ini sampah di saluran air atau selokan. Biasanya kalau hujan terus terbawa dan masuk ke aliran Kali Keruh. Hampir di setiap saluran air dan pinggiran kali, sampah-sampah tampak berserakan, styrofoam yang mendominasi dan sampah dari kantong plastik. Juga ada pembalut dan popok bayi atau diapes. Menurut para peneliti, ada zat-zat dari sampah tersebut, zat kimia yang terurai, terutama dari popok bayi dan pembalut, yaitu apabila terurai dan termakan oleh ikan jantan dapat menimbulkan kemandulan. Bisa dibayangkan apabila ikan jantan kawin tapi ternyata mandul, maka bisa dipastikan dalam kurun waktu yang sebentar saja kehidupan ikan akan berkurang drastis jumlahnya atau bisa punah sama sekali. Karena ikan ini kan sifatnya telurnya itu harus dibuahi, biasanya dengan pembuahan sistem eksternal, yaitu betina bertelur di sarangnya atau ditempelkan di batu-batu atau di pasir, terus nanti dibuahi oleh ikan jantan. Tapi kalau ikan jantannya mandul, otomatis telur tidak akan menetas dan tidak ada generasi ikan selanjutnya. Setiap harinya puluhan atau mungkin bahkan ratusan ton sampah hasil rumah tangga maupun pasar masuk ke dalam aliran sungai di seluruh Indonesia dan kemudian akan bermuara di lautan. Dapat dibayangkan apabila ikan di sungai juga sudah punah, terus merembet, ikan di laut juga mengalami kemandulan. Generasi anak cucu kita mungkin di tahun-tahun puluhan tahun mendatang tidak lagi dapat menikmati gurihnya, enaknya rasa dari ikan di sungai dan ikan di laut. Semua itu disebabkan atas ketidakdisiplinan manusia yang dengan seenak udelnya membuang kotoran, sampah, dan segala macam, mulai dari kantong kresek, bungkus snack, bungkus air mineral, sofa, bahkan sampai spring bed, kasur, dan lain-lain. Semua yang sudah tidak dapat dipakai lagi langsung dibuang ke sungai, baik melalui saluran-saluran kecil maupun langsung dibuang ke sungai dan dibawa mengalir ke lautan. Sobat plus 62 sekalian, sekarang saya sudah berada di pinggir sungai Kali Keruh yang membelah kota Bumiayu. Tampak di mana-mana sampah berserakan. Ini kebetulan musim hujan, jadi sering terjadi banjir. Otomatis sampahnya juga banyak yang langsung hanyut menuju ke lautan karena arusnya besar. Kalau di musim kemarau maka tumpukan sampah akan terlihat sangat
memprihatinkan karena di sepanjang aliran banyak sampah yang berserakan, ada yang menyangkut di pohon, di akar-akar pohon pinggiran sungai seperti ini, dan ada pula yang menyangkut di bebatuan. Sampah-sampah ini didominasi oleh sampah rumah tangga seperti plastik ini, berbagai kantong plastik. Ada juga sandal, sepatu bekas, pembalut, ada popok diapes, dan alat-alat rumah tangga lainnya, biasanya seperti kasur atau sofa yang sudah rusak. Sekarang saya menyusuri tepian Kali Keruh menuju ke arah atas di bawah jembatan kereta api Sakalibel Bengkayu. Di sini terlihat cukup bersih karena arusnya deras, jadi sampahnya tidak ada yang nyangkut atau hanya sedikit yang berada di pinggiran kali. Demikian tadi bro, sobat 62 yang masih mencintai lingkungan di sekitar kalian. Liputan saya mengenai sungai-sungai di sekitar saya yang sudah tidak lagi memiliki ikan yang melimpah karena pengaruh dari sampah-sampah yang sekarang sudah, atau mungkin juga dari dulu sudah mengalir bersaing dengan aliran air dari sungai itu sendiri. Sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah industri dan sebagainya membuat ikan-ikan menjadi mandul dan tidak dapat melanjutkan untuk bereproduksi. Semoga saja video ini memberikan kita sedikit kesadaran atau banyak kesadaran juga untuk tidak membuang sampah di sungai atau di sembarang tempat, agar slogan kebersihan adalah sebagian dari iman itu tidak hanya menjadi slogan-slogan yang ada di tembok-tembok, di spanduk, di kitab-kitab, di buku, tetapi harus direalisasikan di kehidupan nyata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelusuran saya di sepanjang tepian aliran Sungai Kali Keruh. Ini persis di bawah jembatan kereta api Sakalibel Bengkayu. Tambak sampah yang menumpuk menyangkut di barikade atau bronjong di Sungai Kali Keruh ini. Hampir di setiap tempat tidak luput dari onggokan sampah. Ini sejatinya adalah saluran irigasi yang menuju persawahan di daerah Bayur, Tukuh Turi, Bengkayu. Tapi setelah beralih fungsi sebagai tempat sampah terpanjang di dunia, sampah-sampah ini hanyut dari selokan-selokan yang ada di kampung-kampung di sekitar saluran air ini, terus dihanyutkan oleh arus hujan deras, biasanya menuju ke sungai, dan sebagian ada yang
menuju ke areal persawahan, sehingga menimbulkan dampak tanah menjadi berkurang kesuburannya karena banyaknya sampah-sampah plastik yang bisa terurai kalau sudah ribuan tahun. Ini kebanyakan yang teronggok di pesawahan yang sudah ditinggalkan oleh petani ini. Ada sandal-sandal bekas, sandal jepit dari karet, sepatu bekas, dan berbagai macam bungkusan snack atau makanan ringan. Begitu susah menerapkan pola hidup bersih yang disiplin, terutama di Indonesia ini dan di negara-negara berkembang lainnya. Pola pikirnya masih susah untuk diajak mencintai lingkungan,